Saat aku tenggelam dalam sendu, waktu pun enggan untuk berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi kita dimulai, kita harus terlebih dahulu. Kamu ngapain dulu situ? Tidak. Dingin Pak. Gabung sama ini, gabung. Yang pertama Indra Hidayat, yang kedua saya, yang ketiga Muhammad Nasri, yang keempat Muhammad Aidil, dan yang kelima Agus. Jadi saya semua ya. Ya langsung aja kita ke materinya. Ada nggak sih yang tahu itu apa sistem kelistrikan kendaraan ringan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang baterai. Baterai itu adalah jantung elektrik kendaraan, yang mana sistem kelistrikan kendaraan ringan adalah baterai. Baterai ini adalah sistem yang mengandalkan baterai sebagai sumber tenaga utama. Baterai menyimpan energi listrik, lalu energi itu dipakai untuk menggerakkan listrik. Supaya bisa bekerja, ada inverter yang mengubah arus listrik DC ke DC. Konverter untuk menyalakan komponen kecil seperti lampu dan inverter, serta untuk mengisi ulang baterai dari listrik luar. Selanjutnya ada praktikal baterai dalam sistem kelistrikan. Baterai kendaraan bukan hanya sekedar sumber daya, melainkan pusat energi yang menopang seluruh operasional listrik. Selain di sini fungsinya ada tiga. Yang pertama itu menghidupkan listrik. Namanya juga ini memberikan arus listrik awal yang besar untuk starter motor. Yang kedua ini menstabilisasi tenaga, yang mana menjadi tegangan sistem tetap stabil saat beroperasi. Yang ketiga ada cadangan daya. Cadangan daya ini berfungsi untuk menyediakan daya sebagai kebutuhan listrik melalui output ke alternator. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis kendaraan ringan, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu ada baterai imbal asal atau konvensional. Yang mana ini baterai ini pertama itu harganya terjangkau, yang kedua membutuhkan perawatan rutin, yang ketiga kurang tahan terhadap getaran ekstrim. Terus yang kedua ada baterai bebas perawatan, yang mana baterai ini praktis, tidak perlu tambahan air aktif. Terus nomor baterai lebih panjang dari konvensional, dan ini harganya lebih sedikit tinggi. Yang ketiga ada baterai IGL atau absorber basement, yang mana baterai ini sangat tahan getaran dan suhu ekstrim. Ideal untuk kendaraan modern dengan start. Ini juga baterainya harganya paling mahal. Selanjutnya prinsip kerja baterai. Prinsip kerja baterai ini menghasilkan listrik melalui reaksi elektrokimia. Pada dasarnya baterai kendaraan menggunakan sel fibrasa yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik dan sebaliknya. Ini menjadi dua bagian, yaitu pelepasan saat daya digunakan, asam sulfat bereaksi dengan timbal dan timbal dioksida. Yang kedua itu pengisian. Ketika operator mengisi daya, reaksi kimia berbalik, kembali bahan energi ke kondisi semula dan menyimpan energi kembali. Selanjutnya masuk ke komponen terkait baterai, alternator dan starter. Yang pertama itu ada alternator. Alternator ini adalah generator kendaraan. Alternator
ini mengubah energi mekanik dari mesin ke energi listrik untuk mengisi ulang baterai dan menyuplai daya ke sistem kelistrikan saat mesin beroperasi. Yang kedua ada starter motor. Starter motor ini adalah perangkat listrik yang bertanggung jawab untuk memutar mesin hingga mesin menyala. Dia mengambil arus listrik yang sangat besar dari baterai untuk melakukan tugas. Nah, masuk ke masalah umum baterai. Tanda-tanda baterai itu bermasalah itu ada 4. Yang pertama, mesin sulit dihidupkan. Mana ini putaran starter terasa lemah dan tidak ada sama sekali. Yang kedua, lampu indikator aki menyala. Ini menunjukkan masalah pengisian daya oleh motor atau baterai. Yang ketiga, klakson lemah atau lampu redup. Tandanya daya baterai rendah. Yang keempat ada bau sulfur. Mana ini bisa mengindikasikan pengisian itu berlebihan atau kerusakan internal. Dan ini sangat penting untuk pemeriksa baterai jika ada mengalami salah satu tanda di atas. Mengabaikan dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada sistem kelistrikan. Selanjutnya masuk ke tips perawatan untuk umur panjang. Yang pertama itu periksa terminal secara berkala, yang mana pastikan terminal baterai bersih dari kotoran. Yang kedua, periksa alat cairan, yang mana ini untuk baterai konvensional. Yang ketiga ada hindari penggosokan total. Ini jangan biarkan baterai benar-benar kosong. Yang keempat, gunakan pengisian daya yang cepat. Jika perlu mengisi ulang baterai, gunakan pengisian daya yang sesuai dengan jenis baterai mengikuti petunjukan pabrikan. Yang kelima ada periksa sistem pengisian. Pastikan alternator berfungsi dengan baik untuk mengisi daya baterai secara optimal. Selanjutnya ada inovasi dan masa depan baterai kendaraan. Dunia baterai kendaraan terus berkembang pesat, didorong oleh kebutuhan akan efisien dan berkelanjutan. Di sini ada beberapa inovasi kunci. Yang pertama itu ada baterai input yang mana ini dominan di kendaraan listrik berkat kepadatan energi tinggi, bobot ringan dan umur panjang. Yang kedua ada baterai solid state, di mana teknologi depan yang menjanjikan kepada energi lebih tinggi, pengisian lebih cepat dan keamanan yang jauh lebih baik dibandingkan baterai di ion saat ini. Yang ketiga ada teknologi pengisian cepat, yang mana teknologi ini pengembangan infrastruktur dan teknologi baterai yang memungkinkan pengisian daya dalam hitungan menit. Nah, mungkin siswa semua mungkin pada paham lah tentang materi yang saya bawakan ini. Mungkin saya langsung lanjutkan aja kesimpulan. Dari kesimpulan materi yang saya bawakan ini, yang pertama itu tentunya kita merawat baterai, mana baterai ini berfungsi sebagai jantung kelistrikan kendaraan. Yang kedua perawatan rutin, yang mana kunci hidup panjang dalam perkembangan optimal. Yang ketiga ada masa depan cerah, mana ini sebagai inovasi mendorong batas dan daya. Oke, mungkin materi yang saya sampaikan ini cukup saya jelaskan pada